mau dilibet-libet, apa kemudian ditutupin begitu aja? Dua-duanya ada sunahnya, nggak usah ribut. Beberapa waktu lalu, udah agak lama sih, aneh pernah dapat video lewat gitu di YouTube. Ada seorang penceramah, dia lagi ngeritik sebagian kaum muslimin yang suka pakai udeng-udeng, kalau orang sini bilangnya sorban, dilibet-libet di kepalanya. Terus tuh penceramah bilang, lihat tuh mereka pakai sorban aja begitu di kepala, kata dia, kayak orang mana tuh yang pakai begitu. Maksudnya diarahkan ke orang-orang India yang agamanya Sikh ya, itu kan dia kan selalu pakai sorban begitu. Sorban yang begitu tuh bukannya sorban yang dipakai Nabi, kata dia. Coba lihat ulama-ulama misalnya di Saudi Arabia itu pakai sorban tutupin aja begitu ke kepalanya, kata dia, bukan dibikin gitu kayak orang orang India. Nah, ini gimana nih? Nah, kita baca aja coba gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai sorban ya. Nih ada nih. Dari Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, dari Hamad bin Salamah, Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Waqi' bercerita kepada kami dari Hamad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, Nabi SAW memasuki kota Makkah pada waktu penaklukan dan beliau mengenakan sorban imamah berwarna hitam. Nah, riwayat Imam Muslim nih. Sorban atau imamah tuh dilibet-libet begitu, warnanya hitam. Yes. Jadi kalau pakai sorban dilibet-libet begitu ya, memang itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang banyak kaum muslim melakukan hal tersebut. Ya ada sunahnya. Kalau ada yang bilang, oh tapi itu ulama-ulama di Saudi pakai begitu doang ya, ditutupin kepalanya begitu doang. Itu juga ada sunahnya dari riwayatnya nih, kita lihat nih. Dari Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waqi' memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sabih memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Aban, dari Anas ibni Malik, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menutupi kepalanya dengan kain setelah diberi minyak, seakan-akan kain itu seperti kain tukang minyak, maksudnya kainnya kena minyaknya nih. Ini juga ada riwayat Imam Baihaqi yang meriwayatkan ini riwayat. Jadi mau dilibet-libet, apa kemudian ditutupin begitu aja? Dua-duanya ada sunahnya, nggak usah ribut. Nggak usah karena kita mungkin nggak suka sama satu kelompok begitu, terus kita salah-salahin. Jangan, ya kita belajar, lihat ilmunya. Bagaimana Rasulullah menggunakan pakaian, bagaimana Rasulullah SAW gayanya ketika bersorban. Nah, dari mana? Dari sumbernya udah ada nih. Ya, kitab namanya Syama'il Al-Muhammadiyah, tapi udah diterjemahnya nih. Terjemahin mengenal pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, karya Imam At-Tirmizi, ahli hadis. Nih dia nih. Belajar nih, ya, baca. Jadi jangan kemudian apa-apa kemudian nggak tahu ilmunya, nggak tahu riwayatnya, kemudian kita komen. Nah, itu ntar jadi salah. Ya. Ini Imam At-Tirmizi sudah mengumpulkan dalam satu kitab khusus tentang bagaimana keseharian Nabi atau bagaimana Nabi berpakaian, berjalan dan lain sebagainya. Nah, maka penting nih buku nih ya. Kita baca deh nih. Baca ya.